Haleluya. Semangat hidup. Hidup semangat, melangkah pasti bersama Yesus Tuhan. Saudara, hari ini Alkitab ingin menjelaskan kepada kita tentang berperang. Coba nanti kita hubungkan tentang perang antara Israel, Iran, dibantu Amerika yang ada di Timur Tengah. Tapi kita lihat dulu memang landasannya. Kata Tuhan begini, hukum perang. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Yes, ini firman Tuhan, absolut. Tetapi begini, yang dimaksud dengan perang di zaman sekarang ini, di zaman perjanjian baru, bukan melawan darah dan daging, kan? Jadi kita tidak terlalu mudah mempercaya, menganggap bahwa perang yang dilakukan sekarang itu bunuh-membunuh fisik, hajar-menghajar infrastruktur yang menciptakan, menghadirkan penderitaan kepada orang-orang sipil, itu menjadi perang dari Tuhan. Tidak sederhana itu. Bahwa memang dalam perjanjian lama Tuhan mengajari umat itu berperang, iya. Bahwa memang dalam perjanjian lama Tuhan melatih umat itu berperang, iya. Tapi kan kita sudah tahu berikutnya bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Itu berarti peperangan yang melawan darah dan daging bangsa-bangsa di perjanjian lama itu simbol. Sesungguhnya esensinya adalah memerangi. Apa yang mau diperangi? Kuasa-kuasa kegelapan, yang kala itu kuasa-kuasa kegelapan, perbudakan iblis, dapat kita lihat representatifnya itu di Moab, Firaun, Mesir, Filistin, dan segala macam. Sehingga kita jangan mengira bahwa perang yang ada sekarang misalnya yang di Iran, Israel sama perang yang ada sekarang itu perang dari Tuhan. Enggak sebegitunya. Karena cukup Yesus berkata, sebab perang kita bukan melawan darah dan daging. Tapi prinsip yang mendasar memang Tuhan melatih umatnya berperang. Melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara. Sehingga kita tidak begitu membabi buta mendukung serangan-serangan peperangan hanya karena Israel dalam Alkitab adalah umat perjanjian Allah. Lalu kita berkata mereka juga sekarang umat perjanjian Allah. Benar Tuhan melatih umatnya berperang. Perhatikan ketika Petrus menebas telinga prajurit Malkus dengan senjata pedang, sarungkan pedangmu. Itu berarti Tuhan tidak pernah merekomendasi kekerasan, perang. Tidak pernah merekomendasi itu. Jadi jangan terlalu membabi buta membela yang salah. Kalau sekiranya perang itu dibutuhkan, saya pikir Yesus juga pasti akan mendukung Petrus. Faktanya, Yesus bilang sama Petrus, hentikan. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Saudara, tidak ada yang suka perang. Perang hanya menghancurkan. Yang menang jadi api, yang kalah jadi arang. Tapi perang terhadap kuasa gelap, perang terhadap roh-roh di udara, perang terhadap berhala-berhala, perang terhadap kemunafikan-kemunafikan harus kita lakukan. Karena itu, berjuang dalam Tuhan bukan berarti berperang secara fisik. Toh ia mengajar kita mengasihi sesama. Toh ia mengajar kita untuk mengasihi musuh-musuhmu, bukan memerangi musuh-musuhmu. Terpujilah Yesus yang memberikan konsep pengajaran yang luar biasa kepada kita. Haleluya. Amin.